Five, four, three, two, one, go! Aku percaya serbuk ajaib berkilauan ditiup ibu peri. Ada harta karun tepat di ujung pelangi. Ada istana di atas awan, ingin terbang ke sana. Kalau aku percaya ada raksasa, makanannya anak kecil yang makan. Halo anak-anak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bertemu lagi dengan Pak Fahmi ya dalam storytelling. Nah, Pak Fahmi hari ini akan membawakan cerita binatang. Judulnya adalah buaya yang rakus. Ternyata si buayanya rakus anak-anak. Ingin tahu? Nah, kita langsung saja mulai ya. Seperti ini anak-anak ya. Ceritanya begini anak-anak. Di sebuah hutan hiduplah seekor buaya yang sangat besar sekali. Di mana buaya ini sedang berjemur di bawah matahari, karena buaya hobinya berjemur anak-anak. Nah, ketika berjemur, buaya merasakan perutnya sakit. Kira-kira kenapa ya? Nah, si buaya baru ingat. Ternyata 3 hari si buaya belum makan. Sampai dia merasakan perutnya sakit sekali. Akhirnya si buaya memutuskan untuk makan. Sebab kalau tidak makan, si buaya akan mati kelaparan. Akhirnya si buaya yang besar itu dia berenang ke dalam sungai. Berenang pelan-pelan. Dia mencari mangsa. Ketika buaya sedang berdiam, biasa buaya diam untuk memancing mangsanya. Maka ada seekor ikan yang lewat. Buaya berpikir, ini ada ikan, akan saya makan dia. Kata si buaya dalam hati. Betul saja, ikan itu lewat depan buaya. Si ikan tidak tahu kalau di sampingnya itu ada seekor buaya yang sedang lapar. Ketika ikan itu lewat, dengan sekejap mata, buaya membuka mulutnya yang lebar. Ikan itu masuk ke dalam mulutnya anak-anak. Si ikan berteriak, tolong, lepaskan aku. Kata ikan itu. Si buaya membentak si ikan. Ikan, diam kamu. Kamu akan saya makan. Kata si buaya. Si ikan berteriak-teriak dalam mulut buaya. Buaya, tolong jangan makan aku. Badanku kecil. Kamu tidak akan kenyang kalau makan aku. Lebih baik
makan bebek yang ada di pinggir sungai itu. Badannya lebih besar, kata si ikan. Si buaya yang akan melahap ikan berpikir lagi. Betul juga ya. Ikan ini badannya kecil, mana bisa membuat aku kenyang, kata si buaya. Akhirnya si ikan pun dilepaskan oleh buaya dan si ikan akhirnya bebas. Dia kabur pergi ya, menjauhi buaya yang sedang kelaparan. Akhirnya si buaya melihat seekor bebek yang sedang berenang di pinggir sungai. Buaya berpikir, oh betul, bebek lebih besar daripada ikan. Akan aku makan bebek itu, kata si buaya. Dengan pelan-pelan mengendap-endap, si buaya pun akhirnya mendekati si bebek. Si bebek tidak tahu kalau di depannya itu adalah seekor buaya. Bebek asik berenang ya, sambil bernyanyi. Gitu. Ketika bebek sudah lengah, maka si buaya dengan secepat kilat menangkap si bebek itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Si buaya, akan aku makan bebek ini. Tapi si bebek berteriak juga anak-anak. Buaya, buaya, jangan makan aku, kata si bebek. Si bebek pun bilang pada si buaya, buaya, kalau kamu makan aku, kamu tidak akan kenyang dan kamu akan tersedak karena aku banyak bulunya. Badanku kecil, lebih baik kamu pergi ke dalam hutan dan makan seekor kambing, kata si bebek. Si buaya kembali berpikir, betul juga ya, bebek itu kecil. Kalau kambing tentu lebih besar dan akan lebih kenyang. Yummy, aku akan makan kambing saja, kata si buaya. Akhirnya si bebek pun dilepaskan oleh si buaya ya. Si buaya akhirnya masuk ke dalam hutan dan di padang rumput si buaya melihat anak kambing yang terpisah dari kelompoknya sedang memakan rumput. Sambil makan, si kambing pun bernyanyi. Gitu kira-kira suaranya. Tanpa sadar, si anak kambing itu sudah diintai oleh si buaya. Dengan perlahan, si buaya mendekati dari balik-balik semak-semak. Dan ketika lengah, si kambing pun digigit oleh buaya. Hop! Yang kena adalah kakinya. Si kambing kaget, dia berteriak, buaya, buaya, kamu jangan makan aku. Aku itu tidak enak, aku kurus, aku masih anak-anak buaya, kata si kambing. Si buaya pun heran. Tapi badanmu lebih besar dari bebek. Tentu kamu lebih kenyang daripada bebek, kata si buaya. Si kambing bilang, buaya, buaya, kalau kamu mau kenyang, kamu lebih baik makan gajah. Gajah itu binatang paling besar di hutan ini, kata si kambing. Akhirnya si buaya yang sedang kelaparan itu pun kembali berpikir, oh, gajah kan besar, tentu bisa sampai 1 minggu aku tidak makan, perutku akan kenyang terus, kata si buaya. Baiklah kambing, kalau begitu antarkan aku ke tempat para gajah itu. Singkat cerita, si kambing pun mengantarkan si buaya pergi ke tempat gajah. Dan betul saja,
di situ banyak sekali gajah ya, badannya besar-besar, gemuk-gemuk ya. Nah, si buaya menyuruh si kambing pergi. Sana pergi kamu. Kalau mau selamat. Si kambing pun lari ya. Gitu. Nah, si buaya dia tampak senang karena dia berpikir, alangkah enaknya daging gajah yang besar yang akan membuat dirinya sangat kenyang. Kembali si buaya berjalan pelan-pelan menghampiri gajah yang sedang lengah. Kebetulan di sana ada seekor anak gajah yang memisahkan diri dari kelompoknya. Anak gajah itu dia sedang minum di kubangan air. Wah, ya karena badan gajah itu gede ya, jadi minumnya pun banyak. Si gajah pun tidak tahu kalau dia sedang diintip dan akan dimakan oleh si buaya. Secepat kilat buaya itu menyerang gajah dan yang digigit adalah kaki gajah. Hop, hop, hop. Tapi ternyata buaya tidak bisa memakan kaki gajah karena kulit gajah itu sangat tebal. Si anak gajah pun kaget. Tolong, aku digigit buaya, tolong. Tapi si buaya dia terus untuk memakan kaki si gajah. Walaupun keras, terus berusaha dimakan. Dan anak-anak, tentu saja walaupun anak gajah, tapi tenaganya itu kuat. Ditendanglah muka buaya oleh si gajah. Wah, si, dan si buaya pun kesakitan. Aduh sakit, kata buaya. Si gajah pun lari, dia memanggil induknya. Ibu ada buaya. Tentu saja induk gajah pun kaget. Dia lari untuk menyerang buaya. Dan si buaya itu pun akhirnya diinjak-injak oleh induk si gajah. Diinjak, wah, badan gajah besar, buaya pun kewalahan. Dan akhirnya si buaya pun pergi. Dia tidak mau badannya hancur diinjak-injak oleh si gajah. Akhirnya si buaya pergi, dia kembali masuk ke dalam sungai. Dan dia berharap semoga di dalam sungai itu ada ikan yang tadi atau ada bebek yang sedang berenang. Ternyata di sungai itu ikannya sudah pada kabur, bebek pun sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya si buaya pun harus kembali menahan lapar. Dia sudah 3 hari tidak makan dan kini kembali tidak makan lagi. Wah, ternyata buayanya semakin lama semakin kelaparan ya. Nah, akhirnya si buaya pun tidak makan sama sekali dan dia menyesal. Kenapa menyesalnya? Dia menyesal karena dia berharap lebih ya. Ketika sudah mendapatkan mangsanya, dia ingin berharap punya ada mangsa yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi karena si buaya itu sangat rakus dan tidak puas pada satu makanan. Dan akhirnya si buaya pun lemas, dia kelaparan. Dan ceritanya selesai. Nah, anak-anak, dalam cerita buaya yang rakus ini ada pesan yang ingin disampaikan. Pesannya apa? Pesannya adalah kita tidak boleh membuang kesempatan. Itu intinya. Ketika kesempatan datang, kita manfaatkan kesempatan itu. Jangan pernah menyia-nyiakannya. Contohnya seperti si buaya tadi, dia telah membuang-buang kesempatannya. Ketika sudah mendapatkan ikan, dia ingin yang lebih. Ikan pun dilepaskan,
Dia mendapatkan bebek, bebek pun dilepaskan karena dia ingin yang lebih lagi, begitu seterusnya karena tidak pernah puas. Sehingga kesempatan itu kalau disia-siakan tidak akan balik lagi. Oke, dari Pak Fahmi mungkin cukup sekian. Semoga dongeng ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Sekian dari Pak Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi akan kembali bertualang.